Pemirsa, PT Wijaya Karya Tbk berencana untuk mencatatkan saham entitas anak secara bertahap pada tahun 2022 hingga 2024. Emiten berkode saham WIKA akan memboyong 4 anak usahanya ke lantai Bursa Efek Indonesia. Anak usaha Wijaya Karya yang akan melantai di Bursa Efek Indonesia yakni PT Wika Realty, PT Wika Konstruksi Industri, dan PT Wika Rekayasa Konstruksi. Perseroan memproyeksikan IPO dari Wika Industri dan Konstruksi akan dilakukan lebih dulu, yakni pada tahun 2022 mendatang. Itu di tahun depan 2022 kita akan siapkan Wika Industri Konstruksi, Pak. Itu salah satu anak usaha kita yang punya core bisnis di fabrikasi baja dengan target dana yang bisa kita raih 1 triliun. Kemudian di tahun berikutnya 2023 kita akan rencanakan IPO untuk Wika Realty sesuai dengan roadmap penugasan dari pemegang syariah sebagai holding hotel, yaitu dengan target. Dan untuk membahas rencana anak usaha Wijaya Karya yang akan IPO dan optimisme kinerjanya pada tahun ini, kita bergabung dengan Direktur Utama Wijaya Karya, Agung Budi Waskito. Selamat pagi, Pak Agung. Selamat pagi, Mas Cikal. Apa kabar, Pak Agung? Sehat? Baik, Alhamdulillah sehat pagi ini. Semangat sekali pagi ini. Oke, Pak Agung, ini dikabarkan Wijaya Karya akan membawa anak usahanya ya untuk IPO di bursa. Ini bagaimana proses dan juga perkembangannya, Pak Agung? Ya, terima kasih Cikal. Selamat pagi semuanya. Jadi kita ada 3 perusahaan, anak perusahaan yang rencananya akan IPO di tahun 2023 ya. Yang pertama adalah Wika Realty, di mana Wika Realty sekarang kita sedang persiapan. Seperti kita ketahui bahwa Wika Realty ditunjuk sebagai holding untuk perhotelan BUMN, sehingga kita sedang mempersiapkan, memperkuat diri, yang pada akhirnya nanti pada 2023 kita akan IPO-kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita ada juga Wika Konstruksi ya. Wika Konstruksi saat ini core bisnisnya adalah baja dan juga pekerjaan padat alat. Untuk baja kita sudah mempunyai 2 pabrik baja yang cukup besar dengan kapasitas 100.000 ton per tahun. Kemudian di sisi lain Wika Konstruksi ini juga mengelola motor listrik yang sekarang lagi booming ya, motor listrik, di mana pada tahun 2021 kita sudah mulai menjual, kemudian 2022 sampai 2024 kita mempunyai rencana penjualan yang sangat baik untuk motor listrik ini, sehingga saya optimis untuk Wika Konstruksi ini pada saatnya yang kita rencanakan pada tahun 2003 untuk IPO akan sukses gitu ya, sudah kita persiapkan dari sekarang. Kemudian yang terakhir adalah Wika Rekayasa Konstruksi yang banyak mengerjakan OM maupun mechanical untuk PLN ya. Yang saat ini mengerjakan cukup banyak proyek-proyek di PLN, itu juga kita persiapkan, dan di bawahnya juga ada yang namanya Winner ya, Wika Energy yang sekarang banyak memproduksi untuk lampu tenaga surya, fotovoltaik, dan energi terbarukan dari tenaga surya, Mas Cikal. Oke, Pak Agung, tadi kita bicara mengenai konstruksi dan juga infrastruktur. Ini kan 2 sektor yang lumayan terdampak dari pandemi. Kita sudah 2 tahun di pandemi COVID-19 ini ya. Bagaimana kiat dari Wika untuk bertahan dan juga terus berkembang di masa pandemi ini? Ya, betul. Jadi memang kita akuin bahwa konstruksi tentunya berdampak yang sangat signifikan. Sehingga memang yang kita lakukan dalam 2 tahun selama pandemi ini tentunya yang paling pertama adalah penguatan daripada Wika, bagaimana supaya setelah pandemi itu kita sudah siap. Di antaranya seperti kami memperkuat IT di dalam sistem Wika sendiri, seperti 3D sistem di dalam Wika sendiri seperti ERP dan sebagainya. Yang kedua adalah menyiapkan sumber daya, dan tentunya yang paling vital adalah bagaimana supaya kekuatan finansial Wika ini masih baik,
bertahan, sehingga pada saat pandemi selesai kita sudah siap semuanya. Dan saya yakin Mas Ikal dengan adanya sekarang penurunan daripada COVID, kemudian juga dari prediksi pertumbuhan ekonomi di 2021 itu 4-5%, kemudian percepatan proyek PSN yang 2024 harus selesai, sehingga semester 2 di tahun 2021 ini saya yakini akan semakin baik. Dan sehingga kita sudah siap gitu ya. Oke, sepanjang semester pertama tahun ini kan Wika membukukan laba sebesar kurang lebih 136,1 miliar rupiah. Apakah ini sudah sesuai dengan ekspektasi perusahaan, Pak Agung? Ya, tentunya kalau saya bilang, tadi saya sampaikan bahwa dampaknya cukup besar, sehingga dengan laba 136 miliar menurut saya sudah sesuai dengan ekspektasi Wika, di mana seperti kita ketahui semester 1 ini dampak terhadap produksi sangat luar biasa, sehingga memang kita melakukan banyak efisiensi, efektivitas daripada suatu produksi, sehingga keuangan kita juga cukup baik, di mana gross gearing rasio kita juga masih 1,58, net gearingnya 1,13, sehingga saya kira dengan laba 136 miliar sesuai ekspektasi Wika, Mas Ikal. Oke, untuk target kontrak tahun ini bagaimana, Pak Agung? Apakah sudah sesuai dengan target atau ada perubahan target, dan bagaimana realisasinya hingga saat ini? Ya, sampai dengan semester 1 kita sudah memperoleh kontrak baru sebesar 12,7 triliun. Dari rencana sampai dengan akhir tahun 36 triliun ya, 36 triliun. Jadi memang kita akuin bahwa banyak proyek-proyek yang mundur di semester kedua, sehingga saya masih optimis bahwa dari target 35 itu akan tercapai, cuma memang akan berujung di akhir 2021 semua. Demikian, Mas Ikal. Oke, Pak Agung, kita akan lanjutkan perbincangan lagi, nanti tetap bersama kami. Dan pemirsa, mulai 2 November 2022, Berita Satu News Channel dan seluruh TV di Indonesia akan bermigrasi ke siaran TV digital. Saat ini siaran TV berlangsung secara simulcast atau siaran melalui frekuensi analog dan digital. Agar Anda bisa menerima siaran Berita Satu TV, gunakan TV digital atau gunakan set-top box untuk menerima siaran TV digital. Dengan siaran TV digital, gambar akan lebih bersih, jernih, dan canggih. IDX Opening Bell akan kembali usai jeda. Pemirsa, kembali di IDX Opening Bell, kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Direktur Utama Wijaya Karya, Agung Budi Waskito. Pak Agung, apakah ada rencana Wika akan diversifikasi bisnis ke proyek infrastruktur jangka menengah? Saya kira gini, Wika masih fokus kepada proyek-proyek yang berkelanjutan di masa depan ya, sehingga memang baik dari segi kontraktor maupun investasi kita tidak akan jauh daripada core business kita. Seperti kita ketahui bahwa investasi kami ke depan itu adalah investasi yang berteknologi, kemudian sesuatu hal yang baru gitu ya, seperti misalnya dan berkelanjutan, seperti misalnya keairan, kemudian ada aspal buton, kemudian ada energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga sampah, seperti itu Mas Ikal. Sehingga kami tetap memprioritaskan untuk proyek yang berkelanjutan ya, untuk di masa depan. Oke, untuk masalah pembiayaan bagaimana Wika memperluas pembiayaan khususnya di masa pandemi saat ini, Pak Agung? Ya, tadi sudah kami singgung bahwa sampai dengan saat ini memang dampaknya luar biasa, namun secara rasio keuangan maupun kemampuan kas di Wika ini sampai dengan saat ini sejauh ini masih sangat baik ya, masih sangat baik. Dan tentunya kita untuk memperkuat permodalan dan untuk bisnis ke depan, kita juga melakukan obligasi yang dan suku tahap pertama itu juga sukses, sehingga kita optimis untuk pembiayaan kita nggak ada masalah, Mas Ikal. Oke, untuk kita bicara ekspansi ini, rencana untuk mengkapalkan sayap bisnis di luar negeri ini, apakah itu menjadi salah satu strategi ke depannya Wika? Ya, pastinya kita mendorong untuk ekspansi di luar negeri. Jadi sangat panjang kalau kita bicara proyek luar negeri, di mana sangat berbeda gitu ya. Jadi kalau kita di luar negeri itu tentunya yang pertama melalui tahap pembelajaran. Karena apa? Karena memang semuanya berbeda, Mas Ikal. Jadi
peraturannya berbeda, kemudian perpajakannya berbeda, culture-nya juga berbeda, kemudian persaingannya juga berbeda. Itu yang menjadi handicap daripada kita ekspansi di luar negeri. Yang kedua adalah bagaimana memilih negara itu untuk kita berekspansi. Sebagai contoh misalnya, apakah kita milih di negara maju atau memilih negara berkembang atau negara seperti Afrika, ya itu juga berbeda treatmentnya. Seperti di Afrika yang diperlukan ternyata adalah investor. Kalau di negara Eropa yang diperlukan adalah teknologinya, sehingga memang kita harus memilih-milih, Pak Cikal. Sehingga kita mempunyai strategi untuk proyek luar negeri itu. Kita adalah B2B sama G2G. Yang B2B kita biasanya kita berkolaborasi dengan perusahaan besar yang sudah mapan atau dengan lokal. Yang kedua adalah kita memanfaatkan G2G dengan negara lain, seperti yang kita lakukan di Dubai, kemudian di Solomon, kemudian di Afrika. Tetap harus cermat ya dalam melihat peluang begitu ya untuk ekspansi luar negeri ini. Pak Agung, 2021 tinggal kita sudah memasuki akhir tahun. Bagaimana kinerja Wika di semester 3 ini? Kuartal 3 maksud kami. Ya, di kuartal 3 kita juga sama dengan kuartal 3 kita akuin masa yang agak susah ya, karena kita ketahui bahwa Juli Agustus pandemi sangat luar biasa dan mempengaruhi produksi daripada di lapangan. Namun sejauh ini sampai dengan semester 3 kita masih membukukan laba yang cukup baik dibandingkan dengan tahun lalu. Dan saya berharap sampai dengan akhir 2021 ekonomi sudah membaik, pandemi sudah turun sangat drastis sehingga kita bisa memproduksi dari pencapaian omset kontrak yang lama dan kita bisa membukukan laba. Saya kira gitu Mas Cikal. Terakhir mungkin Pak Agung, di 2022 nanti target apa saja yang ingin dicapai oleh Wika? Ya, 2022 tentunya ada beberapa proyek besar yang sedang kita rintis, meskipun saya tidak bisa terbuka pada saat ini, Mas Cikal, tetapi yang bisa saya sampaikan adalah saya yakini 2002 akan lebih baik daripada 2021, baik untuk Indonesia maupun untuk Wika, dan Wika sudah mempersiapkan diri baik dari segi finansial, sumber daya, dan IT untuk menyongsong new normal di 2022. Demikian Mas Cikal. Yang penting kuda-kuda sudah disiapkan ya Pak Agung untuk menyongsong 2020. Iya, sudah siap. Sukses selalu Pak Agung dan salam sehat selalu. Terima kasih atas informasinya.